Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang garis yang sejajar dengan sumbu koordinat, yaitu koordinat kartesius. Siap belajar? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini ya. Oke. Dua garis itu dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut itu memiliki jarak yang selalu sama atau tetap ya. Jadi dua garis itu jaraknya selalu sama atau tetap. Itu disebut dua garis itu sejajar ya. Oke, kemudian yang kedua, jika garis L itu sejajar dengan garis G, ada dua garis yang sejajar L dan G ya, dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka garis L itu juga tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y ya. Oke, pengertiannya seperti itu. Kita lihat ini gambarnya ya. Ini ada garis L ini. Oke, kemudian ini ada garis G ya. Ini adalah dua garis yang sejajar. Ini karena jarak L dan G-nya itu selalu sama. Jaraknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ya. Ini sejajar, ini garis L dan garis G. Oke, kemudian jika garis L itu sejajar dengan garis G dan garis G-nya itu tegak lurus terhadap sumbu X, ini di sini tegak lurus, maka garis L ini juga tegak lurus terhadap sumbu X ya, karena dua garis ini L dan garis G ini sejajar ya, berarti ini tegak lurus juga. Itu pengertiannya seperti itu. Paham ya? Bisa dimengerti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya, supaya lebih jelas. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G minus 4,5 dan titik H minus 4,0 dan garis L yang melalui titik J 3,4 dan titik K 3,-2 ya. Kemudian apakah garis G dan L ini sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Kemudian jelaskan mengapa garis G dan L ini tegak lurus dengan sumbu X ya. Oke, kemudian tentukan persamaan garis G dan garis L. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Kita tentukan garis G ini melalui titik G minus 4,5 ya. Minus 4,5 berarti di sini. Ini adalah titik G-nya. Oke. Kemudian kita buat titik H-nya minus 4,0 di sini ya. Oke, ini titik H. Kemudian kita buat garis G-nya ini. Oke, ini adalah garis G, kemudian kita buat ini garis L yang melalui titik J 3,4 ya, 3,4 di sini. Ini adalah titik J, kemudian titik K-nya itu 3,-2 ya. Kita lihat ini 3,-2 di sini ya. Oke, ini adalah titik K, maka kita buat garis L-nya ya. Oke, kemudian apakah garis G dan L itu sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya ya. Oke, kita lihat ini garis G itu sejajar sumbu Y karena jaraknya selalu sama, yaitu ini garis G ini jaraknya selalu 4 ya. 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Semuanya sama, ini 4 satuan juga. Kemudian garis L itu sejajar sumbu Y juga karena jaraknya itu selalu sama, yaitu 3 satuan ya. Ini 3 satuan ya, maka ini garis G dan garis L itu sejajar dengan sumbu Y. Pengertiannya seperti itu penjelasannya. Oke ya. Kemudian jelaskan mengapa garis G dan L itu tegak lurus terhadap sumbu X ya. Kita lihat ini tegak lurus terhadap sumbu X ya. Ini kan sejajar. Oke. Kemudian mengapa garis G dan L itu tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Ini garis G dan garis L itu tegak lurus dengan sumbu X karena garis G dan L ini sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi kalau garis G ini garis L ini sejajar dengan sumbu Y, maka ini sumbu Y ini kan tegak lurus sumbu X ya. Maka dia garis G dan garis L ini pasti tegak lurus dengan sumbu X. Itu alasannya seperti itu. Paham ya? Bisa dimengerti ya. Oke. Kemudian tentukan persamaan garis G. Ini persamaan garis G ini adalah X sama dengan min 4 ya. Oke, ini X sama dengan min 4. Kemudian persamaan garis L-nya adalah ini X sama dengan 3, menjadi seperti itu. Paham? Gampang? Bisa dimengerti ini? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya.
supaya lebih jelas ya. Oke, perhatikan gambar berikut, ini gambarnya. Ini garis L ini melalui titik min 5,0, garis G-nya ini melalui titik 3,0 ya, ini sejajar ya. Oke, ini sejajar dengan sumbu Y, ini G juga sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis H ini melalui 0,3 ini sejajar dengan sumbu X ya. Oke, jelaskan mengapa garis G dan L itu sejajar dengan sumbu Y ya. Oke, kemudian jelaskan mengapa garis H sejajar dengan sumbu X. Kita lihat penyelesaiannya ini ya. Garis L itu sejajar dengan sumbu Y, ini garis L ini sejajar dengan sumbu Y yang ini ya. Itu karena selalu mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y itu jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ini. Begitu juga jarak garis G ini terhadap sumbu Y itu adalah ini ya. Ke sumbu Y itu selalu sama, yaitu 3 satuan ini. Ini 1, 2, 3. Berarti garis G ini sejajar dengan sumbu Y. Garis L ini juga sejajar dengan sumbu Y. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian jelaskan mengapa ini garis H itu sejajar dengan sumbu X ya. Kita lihat juga ini garis H sejajar dengan sumbu X itu karena ini mempunyai jarak yang selalu sama, yaitu jaraknya itu 3 satuan ya. Ini 3 satuan, 1, 2, 3 ini ya. Sehingga garis H ini sejajar dengan sumbu X. Paham pengertiannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik A ini, minus 4,3, min 3 ya. Kemudian titik B, koordinatnya adalah 4, min 3, dan garis H melalui titik P itu min 3, min 5, dan titik Q 5, min 5, dan garis M itu melalui titik K 5,4, dan titik L itu 5, min 4 ya. Oke, kemudian apakah garis G dan H sejajar dengan sumbu X? Berikan penjelasannya. Oke, kemudian jelaskan mengapa garis G dan H itu tegak lurus dengan sumbu Y ya. Oke, kemudian apakah garis M tegak lurus terhadap sumbu X? Itu jelaskan alasannya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita gambar terlebih dahulu ya. Oke, ini garis G melalui titik A minus 4, min 3, min 4, min 3 di sini ini adalah garis titik A ya, kemudian titik B 4, min 3, 4, min 3 di sini itu adalah titik B. Ini kita buat garis, ini adalah garis G ya. Oke, kemudian sekarang kita buat garis H melalui titik min 3, min 5, min 3, min 5 di sini. Oke, ini adalah titik P, kemudian titik Q-nya adalah 5, min 5 ya di sini. Oke, ini titik Q, kemudian kita buat garis H ya. Oke, ini adalah garis H. Kemudian kita buat garis M melalui melalui titik K 5,4 di sini ya. Oke, ini adalah titik K 5,4, kemudian titik L-nya itu 5, min 4 ya. 5, min 4 itu di sini ya. Ini adalah titik L, kemudian kita buat garis M-nya ya. Oke, seperti itu. Kemudian apakah garis G dan H itu sejajar dengan sumbu X? Berikan penjelasannya ya. Oke, kita lihat ini garis G sejajar sumbu X karena selalu mempunyai jarak yang selalu sama, yaitu 3 satuan ya. Ini garis G ke sumbu X ini 3 satuan, 1, 2, 3 ini semuanya. Maka garis G ini sejajar dengan sumbu X ya, paham ya. Kemudian ini garis H itu juga sejajar sumbu X karena selalu mempunyai jarak selalu sama, yaitu 5 satuan ini ya. 5 satuan ini garis H ini 1, 2, 3, 4, 5 ke sumbu X, maka garis G dan garis H itu sejajar dengan sumbu X. Pengertiannya seperti itu ya. Oke, kemudian jelaskan mengapa garis G dan garis H tegak lurus terhadap sumbu Y ya. Oke, ini karena garis G dan garis H itu sejajar dengan sumbu X, maka pasti garis G dan garis H itu tegak lurus dengan sumbu Y ya, karena garis G dan garis H itu sejajar dengan sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y itu kan saling tegak lurus ya. Jadi seperti ini alasannya garis G dan garis H tegak lurus terhadap sumbu Y karena garis G dan garis H sejajar sumbu X yang tegak lurus dengan sumbu Y. Paham ya? Bisa dimengerti. Oke, kemudian
Apakah garis M tegak lurus terhadap sumbu X? Jelaskan alasannya. Oke. Ini garis M ini tegak lurus dengan sumbu X ya. Itu karena sejajar dengan sumbu Y. Ini garis M ini sejajar dengan sumbu Y karena jaraknya terhadap sumbu Y itu selalu sama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena garis M itu sejajar dengan sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu X, maka garis M ini adalah tegak lurus dengan sumbu X. Paham? Bisa dimengerti ini pengertiannya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.